Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Berlian Nursanti Mahardika MPD selaku perwakilan dari Universitas Primagraha yang telah menghadiri rapat pada hari ini. Yang saya hormati para dosen UPG beserta jajarannya, mohon maaf yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Lalu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni habibina wa syafiina wa barik wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja perkenalkan, nama saya Virgiawansyah, perwakil saya sebagai manajer di travel Binerama Travel yang akan mewakili perusahaan sebagai perwakilan yang akan menyampaikan presentasi pada hari ini. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu perusahaan kami. Mungkin ada beberapa bapak atau ibu yang belum tahu atau belum paham tentang perusahaan kami gitu kan. Ya. Nah, perusahaan kami berdiri sejak tahun 2020, jadi masih tergolong baru ya, masih 4 tahun, tetapi kami sudah melayani ribuan traveler dari luar negeri maupun daerah di Indonesia, dan kami juga sudah memiliki mitra bisnis terpercaya yang dimana seperti dari Bus Pariwisata PO Haryanto. Lalu kami juga sudah mempunyai guide profesional gitu di setiap daerahnya, meliputi dari daerah Sabang sampai Merauke. Kami sudah bisa menangani hal tersebut. Nah, untuk lisensi dan legalitas kami tentu saja sudah mengantongi hal tersebut ya. Jadi bisa Ibu lihat di sini ada legalitas dari Kementerian Pariwisata tentang perizinan operasional dari Birama Travel, yang memang itu menunjukkan bahwasanya kami itu sebuah travel yang memang aman untuk ajak kerjasama gitu kan, karena memang kami sudah mengantongi dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan lain-lain. Dan kami juga sudah mempunyai pengalaman dan reputasi yang lumayan ya, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwasanya kami juga sudah membantu ribuan orang yang ingin berwisata gitu dari dalam negara maupun dari mancanegara, yang terutama kami berspesialis di bidang field trip atau petualangan edukasi ya, bagi mahasiswa dari tingkat SD, SMP, SMA dan lain-lain. Dan tentu saja dengan keahlian dan spesialisasi tersebut kami menjamin bahwasannya permintaan dari pihak Universitas Primagraha agar kami menyiapkan hal tersebut, kami jamin 99% perjalanan yang akan Anda rasakan atau anak-anak rasakan itu akan membekas gitu kan di kehidupan mereka. Ya sih. Oke. Nah, sesuai permintaan yang Ibu ajukan kepada kami kemarin, kami sudah mempersiapkan agenda perjalanan ya. Dari yang pertama kita akan mulai dengan wisata edukasi Serang di daerah Serang, yang dimana di sini halnya itu seperti mengenal sejarah Kesultanan Banten yang ada di
yang memang tempatnya itu ada di daerah Serang. Lalu peninggalan sejarah Keraton Surasowan, lalu ada Museum Banten Lama dan Masjid Agung Banten, yang memang kita sudah bisa banyak belajar hal tersebut, maksudnya dalam hal sejarah gitu, dalam hal sejarah yang ada di Banten. Lalu yang kedua kita akan langsung agendanya itu ke Yogyakarta. Kenapa? Nah, kenapa langsung ke Yogyakarta? Karena memang kami sudah konfirmasi ke ibu juga waktu itu kan, bahwasanya kita akan memulai perjalanan pada hari Kamis, tapi karena pada hari Kamis tersebut kita tidak bisa langsung ke Bank BI karena memang sudah ada kegiatan lain di Bank BI tersebut. Nah, jadi kami mengalihkan setelah dari Serang, rute kami akan alihkan langsung ke tujuan Yogyakarta ya. Nah, di sana kita akan mengenal sejarah Kesultanan Yogyakarta, karena memang sampai saat ini Kesultanan Yogyakarta itu masih tetap eksis ya. Lalu setelah itu kita satu hari di sana, kita akan langsung pergi ke Bank BI ya, ke Bank BI, yang dimana yaitu memang tujuan utama kita ya ini mengenal sejarah perbankan di Indonesia ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke dalam pembahasan. Nah, di hari pertama kita akan pergi ke destinasi Serang, yang dimana di sini kita akan eksplorasi Serang, sejarah dan kebudayaan. Nah, agenda perjalanan Serang kami sudah menyiapkan beberapa tempat pariwisata dan agendanya ya. Yang pertama kita keberangkatan dari titik kumpul itu di Stadion Maulana Yusuf yang seperti ibu minta, itu pada jam 6 titik kumpul. Lalu pada jam 8 kita langsung berangkat. Yang pertama itu ke Museum Negeri Banten yang ada di daerah Serang Kota ya, ini di alun-alun. Nah, di sana kita dengan durasi 1,5 jam, maksudnya 1,5 jaman. Ini kita akan melihat artefak, lalu melakukan diskusi yang akan dipandu oleh pemandu profesional gitu kan, tentang sejarah atau hal-hal yang ada di Museum Negeri Banten tersebut ya. Nah, setelah itu kita akan langsung pergi ke situs sejarah Banten yang ada di Serang Utara, yakni Benteng Spelwijk dan Keraton Surasowan. Nah, di sana kita akan dipandu oleh seorang guide profesional juga yang mengenal gitu kan sejarah asal muasal Kesultanan Banten dan benteng-benteng tersebut gitu kan. Nah, di sana kita juga akan sejarah tentang politik, sosial budaya, perekonomian Banten pada zaman dahulu kan. Nah, dan setelah itu kita akan diskusi yang dipandu oleh dosen penanggung jawab masing-masing kelas ya, tentang apa saja yang sudah kita pelajari sewaktu guide tour tadi. Nah, di sana kita dengan durasi 3 jam. Jadi mungkin kita dari jam 8 sampai sekitar jam 10-an kita ada di Museum Negeri Banten. Lalu dari jam 10-an sampai jam 1 kita akan pergi ke ke Banten, ke Serang Utara, yakni tentang tempat Benteng Surasowan dan Benteng Spelwijk ya. Nah, di sana kita juga akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Agung Banten, masjid yang tertua di Banten ya. Nah, setelah itu kita akan makan siang. Makan siang tentu saja akan disiapkan oleh travel kami ya. Nah, lalu setelah itu kita akan diskusi. Setelah makan siang kita akan diskusi selama 30 menit dan refleksi ya tentang tentang tempat-tempat bersejarah situs dari awal kita berangkat pagi, yakni Museum Negeri Banten, sampai siang ini seperti Benteng Surasowan, Benteng Spelwijk dan Masjid Agung Banten ya.
Nah, setelah itu kita setelah diskusi selama 30 menit, lalu kita eh, bebas waktu free selama 2 jam ya, dari jam 14.50 sampai jam 16.50. Nah, setelah itu kita akan berangkat dari Serang itu pada pukul 17.00. Nah, berangkat dari Serang pada jam 17.00, kita akan langsung pergi menuju destinasi selanjutnya, yakni kota Yogyakarta. Nah, baiklah, kita sekarang akan diskusi tentang trip hari kedua ya, yakni destinasi Yogyakarta. Yakni pesona Jogja, budaya, sejarah, dan potensi ekonomi kreatif. Nah, sedangkan agenda perjalanan yang sudah kami buat, nah di sini kita akan memakai tema eksplorasi Yogyakarta, sejarah, budaya, dan potensi ekonomi kreatif. Nah, seperti yang saya bilang tadi sebelum masuk ke dalam pembahasan, nah kita keberangkatan dari Serang kan jam 17.00, mungkin estimasi sampai ke daerah Jogja itu pada jam 04.30 ya, waktu Indonesia bagian barat. Nah, di situ kita setelah sampai, kita mungkin akan berhenti dulu di rest area atau mungkin di masjid terdekat jika kita sudah sampai di kota Jogja. Nah, setelah sholat kita akan mungkin istirahat sebentar, lalu pada pagi harinya kita akan makan dulu bersama, makan pagi ya. Lalu setelah itu kita akan langsung berkunjung ke Candi Borobudur ya, ke Candi Borobudur. Nah, di sana kita akan durasi 2 jam, yakni lebih dari sekedar wisata sejarah. Kita akan menganalisis Candi Borobudur sebagai warisan budaya yang memang berdampak pada ekonomi pariwisata Jogja ya. Ya, seperti yang kita tahu, Candi Borobudur itu adalah candi terbesar di dunia, yang dimana memang sangat penting dalam hal pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di kota Jogja gitu kan. Nah, setelah itu setelah kita eksplorasi segala macam yang akan yang akan dipandu oleh tour guide profesional yang ada di travel kita, lalu kita akan menuju ke kawasan ekonomi kreatif Jalan Malioboro atau kawasan sentra batik ya. Nah, di sana kita durasi 2 jam ya. Durasi 2 jam. Yakni kita di sana akan melakukan observasi dan studi kasus singkat tentang perkembangan ekonomi kreatif Jogja. Nah, mahasiswa di sana nanti akan mengamati, menilai, menganalisis perputaran ekonomi, perjalanan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Nah, dan akan didiskusikan dengan dosen penanggung jawab masing-masing tentang pelaku ekonomi, lalu dan lain-lain lah gitu. Itu kita akan serahkan ke pihak Universitas Primagrahaya. Lalu setelah 2 jam kita akan free selama 2 jam, yakni pokoknya nanti mahasiswa mungkin akan dibebaskan, tetapi dengan diarahkan terlebih dahulu agar tidak berpencar sendiri, ditakutkan akan akan hilang atau sebagaimana ya, karena memang bagaimanapun mahasiswa mereka juga masih anak muda gitu kan. Oke, nah setelah itu kita akan 2 jam terus lalu melaksanakan makan siang dan sholat zuhur berjamaah. Nah, lalu kita akan diskusi dan refleksi seperti yang tadi selama 2 jam ya kali ini, karena memang banyak hal yang harus kita diskusikan gitu. Mungkin mahasiswa juga harus mencari segala macam hal gitu yang mereka analisis, seperti kawasan ekonomi kreatif di Malioboro dan kawasan sentra batik ya. Nah, setelah itu kita akan istirahat selama 1 jam sebelum keberangkatan dari titik Yogyakarta ke Jakarta, dan mengecek semua orang dikhawatirkan ada yang ketinggalan segala macam. Nah, setelah semuanya siap, pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian barat, kita akan berangkat menuju destinasi selanjutnya atau destinasi terakhir, yakni ke Jakarta, ke Bank Indonesia gitu. Nah, baiklah, setelah kita berangkat dari kota Yogyakarta, estimasi sampai ke kota Jakarta itu pada jam 02.30.
Lalu kita akan berhenti di rest area, istirahat, dan akan lanjut pada jam 04 dan akan sholat berjamaah di Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, setelah itu kita akan pergi ke daerah Kota Tua dan istirahat di sana selama beberapa jam gitu kan sampai waktunya. Lalu kita akan sarapan di sana pada jam 07.00. Nah, pada jam 08.00 kita akan pergi ke Bank Indonesia. Nah, di sana kita akan melakukan kunjungan selama 3 jam durasinya. Nah, kunjungan ini dirancang untuk memberikan pemahaman taktis tentang peran Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia. Nah, kunjungan ini akan mencakup presentasi singkat tentang kebijakan moneter dan sistem perbankan di Indonesia. Nah, setelah itu akan ada presentasi dan diskusi oleh tim Bank Indonesia selama 2 jam. Nah, presentasi ini akan membahas topik-topik yang relevan dengan materi perkuliahan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis seperti kebijakan moneter, inflasi, kurs valuta asing, dan sistem pembayaran. Nah, lalu setelah itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab yang akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan para ahli di Bank Indonesia. Nah, setelah presentasi kita akan melakukan tours fasilitas yang dimana durasinya selama 1 jam, yang dimana kita akan memperkenalkan singkat tentang fasilitas dan operasional Bank Indonesia. Ini akan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana lembaga keuangan sentral beroperasi ya. Dan tentu saja itu juga pengalaman yang sungguh luar biasa gitu bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memang notabene berkecimpung di dunia hal tersebut ya. Lalu setelah itu pada jam 12.00 kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Lalu kita akan melakukan makan bersama ya, tentu saja makan siang bersama. Lalu setelah itu kita akan mengadakan diskusi dan refleksi selama 1 jam yang dimana akan dibimbing tentu saja oleh dosen penanggung jawab masing-masing kelas tentang apa saja yang kalian pelajari atau apa saja yang mahasiswa pelajari dan analisis tentang selama presentasi dan tur kunjungan tersebut ya. Lalu kita akan istirahat. Kita akan memberikan waktu bebas kepada mahasiswa selama 1 jam. Lalu pada jam 17.00 kita akan berangkat ke tempat selanjutnya atau tempat terakhir, yakni pulang ke Serang. Nah, lalu untuk paket harga wisata yang kami tawarkan, di sini ada paket wisata, yakni ada 2 paket. Yang pertama paket standar dan paket premium, yang dimana masing-masing harga tentu saja berbeda ya. Nah, untuk paket standar itu sebesar Rp350.000 per orang. Nah, termasuk ini sudah include transportasi bus pariwisata AC yang tentu saja nyaman dan terpercaya gitu ya. Lalu ada akomodasi makan 3 hari, yakni tentu saja makan pagi, siang, dan malam selama 3 hari sesuai itinerary ya. Jadinya standar lah bagi bagi pelayanan jasa travel. Lalu ada tiket masuk objek wisata, itu sudah termasuk. Lalu ada pemandu wisata lokal dan tour guide Bank Indonesia. Lalu ada asuransi perjalanan dasar. Jadi setiap orang akan mendapatkan asuransi perjalanan dasar yang tentu saja mudah-mudahan tidak terpakai ya, karena memang yang mudah-mudahan tidak terjadi hal apa-apa gitu kan. Ini hanya mengantisipasi. Lalu untuk paket premium itu sebesar Rp500.000 per orang tentu saja. Itu sudah termasuk semua yang termasuk dalam paket standar yang tadi, plus makan itu lebih variatif dan berkualitas tentu saja. Jadinya kita akan untuk paket premium ini akan menyediakan makan seperti prasmanan gitu, supaya mahasiswa juga lebih leluasa dan mudah gitu atau enak gitu untuk memakan makanan tersebut ya. Lalu ada souvenir khas daerah. Jadi nanti kita akan memberikan souvenir khas daerah untuk masing-masing orang ya. Nah, untuk metode pembayaran ini di sini ada metode transfer, bisa lewat bank BRI, Bank BTN, dan Bank BNI. Lalu bisa lewat pembayaran lain seperti kartu kredit, GoPay, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya untuk pelayanan yang kami tawarkan di sini kami akan sesuai moto kami ya, ini pelayanan prima untuk kenyamanan perjalanan edukasi Anda gitu. Dan tentu saja pelayanan yang kami tawarkan itu yang pertama transportasi yang nyaman dan aman. Yang mungkin ibu atau bapak sudah mengetahui bus PO Haryanto yang memang sudah
terkenal dengan kenyamanannya, lalu akomodasi yang berkualitas seperti makan dan lain-lain yang memang sudah kami jelaskan tadi di paket pembelian. Lalu ada pemandu wisata berpengalaman dan profesional. Tentu saja itu menjadi kebanggaan kami, keharusan kami sebagai agen travel menyediakan pemandu wisata yang memang mengetahui dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga ada dukungan 24 jam yang dimana kami selalu mendukung, misalnya Bapak atau Ibu ingin mengubah rute perjalanan atau ingin menambahkan pelayanan yang diinginkan khusus contohnya. Lalu yang kelima ada asuransi perjalanan, tentu saja sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir ada penanganan masalah yang cepat dan efisien. Jadi misalnya ada masalah dalam pada saat pelaksanaan wisata, kami akan selalu bergerak cepat dalam hal penyelesaian masalah yang ada gitu. Nah, di sini ada moto kami nih. Gabung bersama kami dan raih pengalaman tak terlupakan. Yang dimana memang petualangan edukasi Serang Yogyakarta ini menawarkan lebih dari sekedar perjalanan wisata. Ini adalah kesempatan emas bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha untuk memperluas wawasan, menjelajahi kekayaan budaya Indonesia, dan mendapatkan pengalaman belajar di luar kelas yang berharga ya. Tentu saja nih. Lalu kunjungan ke Bank Indonesia Jakarta akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia ekonomi dan keuangan. Nah, paket wisata eksklusif dari Birama Travel ini yang tadi kami tawarkan itu adalah eksklusif ya, hanya untuk Bapak Ibu dan anak-anak UPG, karena memang biasanya untuk paket standar kita akan mematok harga lebih karena memang ini pesanan khusus gitu dari Bu Berlian, sorry maaf. Kami menawarkan diskon, jadinya ini paket yang sangat eksklusif. Jadi kami harap dengan yang sudah kami jelaskan ini semoga bisa menggerakkan hati ibu gitu untuk memilih travel kami ya. Nah untuk kontak informasi nanti mungkin bisa hubungi saya sendiri sebagai manajer, lalu atau email ke biramatravel@gmail.com atau ke website itu www.biramatravel.com. Jadi cukup sekian presentasi saya tentang Birama Travel ini pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Jadi kita akan selanjutnya akan memasuki sesi diskusi. Jadi silakan jika ada yang bertanya diutarakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.